pembelajaran kali ini. Kali ini kita masih membahas bab 2 persamaan kuadrat. Untuk pertemuan kedua ini kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pada video pembelajaran yang pertama, kalian sudah mendapatkan penjelasan mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada video kali ini, kalian diharapkan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan rumus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Konsep dasar dari metode ini adalah mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari nilai kuadrat, maka ruas kanan ditarik akar, di mana nilai akar ini ada dua, ada positif dan negatif. Kemudian dua sifat utama bentuk kuadrat sempurna yang harus kalian ingat adalah yang pertama, x kuadrat plus 2px plus p kuadrat sama dengan x plus p kuadrat, dan x kuadrat min 2px plus p kuadrat sama dengan x min p kuadrat. Lalu bagaimana mengubah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna? Perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 kita bagi dengan a, semua sukunya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga menjadi a per a, di sini menjadi b per a, di sini menjadi C per A, dan di sini menjadi 0 per A. Kemudian ini adalah hasilnya. A per A sama dengan 1 nilainya. B per A tetap, C per A tetap, kemudian 0 per A nilainya 0. Kemudian langkah kedua, kita menghilangkan konstantanya, yaitu C per A. Ya. Karena di sini nilainya positif, maka akan kita kurang dengan C per A. Tetapi kalau di sini nilai konstantanya adalah negatif, maka untuk menghilangkannya kita akan menambah dengan konstanta C per A. Ketika ruas kiri dikurang atau ditambah nanti dengan C per A, maka ruas kanan juga dikurang atau nanti ditambah dengan C per A. Kita lihat di sini hasilnya adalah konstantanya C per A sudah habis, kemudian sama dengan 0 dikurang C per A, hasilnya negatif C per A. Langkah ketiga, kita akan menambah kedua ruas dengan setengah dari B per A. Ya, kita lihat di sini, dan kita kuadratkan. Jadi setengah dari B per A kuadrat, ya, ditambah setengah B per A kuadrat, ruas kanan juga ditambah dengan setengah dari B per A kuadrat. Ini adalah hasil perhitungannya, yaitu setengah kali B per A itu adalah B per 2A kuadrat. Kemudian di sini juga sama, menjadi B per 2A kuadrat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita misalkan B per 2A itu adalah P. Maka di sini akan menjadi x kuadrat plus 2px plus p kuadrat. Ya, kemudian ruas kanan juga b per 2a kuadrat menjadi p kuadrat. Nah, di sini kenapa tiba-tiba muncul 2px? Ya, karena b per 2a kita misalkan dengan p, maka b per a ini nilainya menjadi 2p. Ya, oke. Kemudian kita misalkan lagi min C per A plus P kuadrat itu sama dengan Q. Ruas kanan ini ya, kita misalkan dengan Q. Maka akan menjadi X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat sama dengan Q.
Nah, kemudian seperti penjelasan sebelumnya, sifat utama dari bentuk kuadrat sempurna adalah bahwa x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat sama dengan x plus p kuadrat, sehingga ini menjadi x plus p kuadrat sama dengan q. Nah, jadi di sini sudah kita bisa melihat bahwa persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 sudah berubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x plus p kuadrat sama dengan q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Di sini kita lihat nilai a-nya sama dengan 1. Ketika nilai a-nya sama dengan 1, maka langkah pertama pada penjelasan terdahulu tidak dilakukan. Kita langsung melakukan langkah kedua, yaitu dengan menghilangkan konstantanya. Tetapi sebelumnya perhatikan dulu. Di sini kita lihat x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Nilai a-nya adalah sama dengan 1. Pada penjelasan terdahulu, ketika a-nya sama dengan 1, maka persamaannya adalah x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan 0. Nah, sehingga di sini dapat kita katakan bahwa nilai b per a adalah negatif 4 dan nilai c per a adalah negatif 12. Oke, sekarang kita lakukan langkah kedua, yaitu menghilangkan konstanta negatif 12. Nah, untuk menghilangkan negatif 12, kita tambah dengan 12. Ruas kanan juga ditambah dengan 12. Nah, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat min 4x sama dengan 12. Kemudian langkah ketiga, kita menambahkan kedua ruas dengan setengah dari negatif 4 dikuadratkan. Ruas kanan juga ditambah dengan setengah dari negatif 4 dikuadratkan. Setengah dari negatif 4 adalah negatif 2. Namun, untuk bilangan kuadrat negatif 2 atau 2 di sini positif, sama nilainya. Jadi di sini kita menggunakan positif 2. Kemudian, agar 2 menjadi negatif 4, maka kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga persamaan ini adalah merupakan bentuk sifat utama dari persamaan kuadrat sempurna. Sehingga bentuk kuadrat sempurnanya adalah x min 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan perhitungannya. Ini sudah selesai ya langkahnya, langkah 2, 3, 4, dan 5. Untuk menentukan nilai kuadrat, maka ruas kanan ditarik akar, di mana akarnya nanti akan bernilai positif dan negatif. Jadi di sini kita lihat akar 16 adalah positif dan negatif 4. Di sini kita mempunyai dua nilai x, yaitu x yang pertama adalah untuk 4 yang bernilai positif. Sehingga untuk x1 diperoleh dari 4 plus 2, hasilnya 6. Kemudian x yang kedua atau x2 untuk 4 yang bernilai negatif, sehingga x2 diperoleh dari negatif 4 ditambah 2, hasilnya negatif 2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan 6. Berikutnya adalah contoh untuk nilai A tidak sama dengan 1, yaitu persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat plus 7x min 4 sama dengan 0. Di sini kita lihat nilai A-nya adalah sama dengan 2. Nah, ketika nilai A tidak sama dengan 1, kita mulai dari langkah pertama, yaitu dengan membagi nilai persamaan kuadrat dengan 2, karena nilai A-nya sama dengan 2. Nah, jika nilai A-nya sama dengan 3, maka
persamaan kuadrat ini akan kita bagi dengan 3 dan seterusnya. Oke, sehingga 2x kuadrat akan dibagi 2, 7x kita bagi 2, 4 dibagi 2, dan 0 dibagi 2. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian langkah kedua, kita akan menghilangkan konstantanya. Karena di sini konstantanya adalah negatif 2, maka akan kita tambah dengan 2, ruas kiri dan ruas kanan juga akan ditambah dengan 2. Nah, sehingga di sini nilainya 0, maka persamaan akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah ketiga, kedua ruas ditambah dengan setengah dari 7/2 kuadrat. Jadi ruas kiri ditambah dengan setengah dari 7/2 kuadrat, ruas kanan juga ditambah dengan setengah dari 7/2 kuadrat. Kemudian ini adalah hasilnya, yaitu setengah kali 7/2 adalah 7/4. Ruas kanan juga sama hasilnya, yaitu 7/4. Kemudian 7/2 ini kita ubah menjadi 7/4, tetapi supaya nilainya menjadi 7/2, maka 7/4 kita kali dengan 2. Selanjutnya kita lihat persamaan yang berada di sebelah kiri. Ini adalah bentuk sifat dari kuadrat sempurna. Sehingga sifat dari kuadrat sempurna kita ubah dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu x plus 7/4 kuadrat sama dengan 2 plus 49/16 didapat dari 7/4 kuadrat. Kemudian untuk penjumlahan bilangan pecahan, penyebutnya harus disamakan. Jadi 2 kita ubah menjadi 32/16 dan hasil jumlahnya adalah 81/16. Kemudian kita cari nilai akarnya adalah 81/16 itu 9/4 dengan nilai positif dan negatif. Di sini ada dua nilai x, yaitu x1 kita ambil nilai 9/4 yang positif, kemudian dikurang 7/4, hasilnya 2/4 atau sama dengan setengah. Kemudian untuk nilai x2 nya kita ambil nilai 9/4 yang negatif, kemudian dikurang 7/4, hasilnya adalah negatif 16/4 atau negatif 4. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x min 4 sama dengan 0 adalah negatif 4 dan setengah. Selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Di sini rumus ABC-nya untuk yang pertama ini adalah untuk nilai x1 dan x2. Jadi rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian untuk rumus yang ini adalah dipisah untuk nilai X1 dan X2 nya. Untuk nilai X1 rumusnya adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian untuk X2 nya rumusnya adalah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya perhatikan contohnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 dengan rumus. Sebagaimana penjelasan pada video sebelumnya, bahwa kalian paham betul mengenai berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Di sini nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 5, dan nilai C-nya adalah negatif 3. Karena nilai A, B, dan C ini yang nanti digunakan pada metode rumus ini. Jadi kita lihat sekarang rumus yang digunakan adalah rumus untuk nilai X1 dan X2. Negatif B-nya adalah 5, berarti negatif 5, plus minus akar B kuadrat, berarti 5 kuadrat, dikurang 4, A-nya 2, C-nya negatif 3, per 2 kali 2. Oke. Hasil dari 5 kuadrat adalah 25. Hasil dari negatif 4 dikali 2 dikali negatif 3 adalah plus 24. Kemudian
penyebutnya adalah 4. Hasil 25 ditambah 24 adalah 49, akarnya adalah plus minus 7. Nah, kemudian dari sini kita memilah antara X1 dan X2. X1 kita ambil yang positif, 7-nya berarti negatif 5 plus 7 per 4. Nilainya adalah, hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Kemudian untuk X2-nya adalah negatif 5 dikurang 7/4, hasilnya adalah negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 adalah setengah dan negatif 3. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, silahkan kalian mengerjakan soal latihan berikut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.